Di daerah istimewa Yogyakarta, 3 wilayah saling terhubung erat, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Ketiganya tumbuh bersama sebagai satu kawasan metropolitan yang dinamis. Namun, di balik pertumbuhan itu muncul berbagai tantangan bersama, seperti pengelolaan sampah, air bersih, transportasi, dan drainase perkotaan yang semuanya membutuhkan solusi lintas wilayah. Untuk menjawab tantangan tersebut, lahirlah kerjasama antar daerah yang dikenal dengan nama Kartamantul, singkatan dari Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Kerjasama Kartamantul merupakan wujud nyata kolaborasi pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik lintas wilayah. Melalui forum sekretariat bersama, 3 daerah berkoordinasi dan berbagi sumber daya untuk mengelola berbagai layanan masyarakat. Tujuannya sederhana, namun sangat penting, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesetaraan pelayanan publik di kawasan aglomerasi Yogyakarta. Dalam implementasinya, kerjasama Kartamantul mencakup 6 sektor utama. Yang pertama, sektor persampahan. Pengelolaan sampah regional di TPA Piungan, setiap hari sekitar 650 ton sampah dikirim dari 3 daerah untuk diolah bersama. Sekber Kartamantul mengatur armada, penjadwalan, serta survei pembuangan liar. Kendala terbesar adalah kapasitas TPA yang semakin terbatas. Karena itu, diperlukan inovasi seperti waste to energy dan unit layanan bersama lintas daerah. Yang kedua, sektor air limbah. Kerjasama pengelolaan air limbah domestik melalui IPAL Regional Sewot. Lebih dari 25.000 rumah tangga terhubung dalam sistem ini. Jumlah yang sangat banyak, bahkan melampaui kapasitas desain awal. Hasil olahan limbah telah memenuhi baku mutu lingkungan, namun peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan mendesak dan perluasan tahap kedua menjadi prioritas utama. Yang ketiga, sektor air bersih. Kerjasama penyediaan air bersih melalui SPAM Regional Kartamantul. Air dari Sungai Progo dialirkan untuk melayani lebih dari 260.000 penduduk. Meskipun berjalan baik, efisiensi distribusi dan biaya listrik masih menjadi tantangan yang harus diatasi bersama. Yang keempat, sektor jalan. Selanjutnya, kerjasama pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah lintas batas. Beberapa ruas seperti Giwangan Ngipik dan Paiton Gamping diperbaiki melalui pendanaan bersama. Tujuannya untuk menjaga konektivitas aglomerasi perkotaan yang mendukung mobilitas ekonomi masyarakat antar wilayah. Yang kelima, sektor drainase. Di bidang drainase, kerjasama diarahkan untuk mengatasi genangan dan banjir di kawasan perbatasan. Sekber melakukan survei drainase tahunan serta penyusunan peta topografi bersama, dan ketiga daerah menyusun rencana drainase terpadu. Namun, sistem drainase terpadu masih perlu diperkuat dengan koordinasi tata ruang dan data topografi antar daerah. Dan yang terakhir, kerjasama dalam sektor transportasi lintas daerah. Ketiga pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan trayek angkutan umum dan kebijakan tarif. Kedepan, pengembangan sistem bus rapid transit atau BRT Kartamantul direncanakan untuk menghubungkan 3 wilayah tersebut. Dari sudut pandang administrasi negara, implementasi kerjasama Kartamantul menunjukkan praktik nyata kolaboratif governance, di mana pemerintah daerah saling berbagi peran, sumber daya, dan tanggung jawab. Sekretariat bersama berperan sebagai forum koordinasi, sementara OPD terkait menjadi pelaksana teknis utama di lapangan. Kedepan, Sekber Kartamantul diharapkan dapat berkembang menjadi badan layanan bersama, memiliki dashboard digital kinerja, dan membuka partisipasi publik yang lebih luas. Kerjasama Kartamantul adalah bukti bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Kartamantul bukan sekedar kerjasama administratif, tetapi simbol sinergi dan semangat gotong royong antar pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.